Halo, selamat sore adik-adik. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini adik-adik? Puji Tuhan baik Ibu. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan proses konseling pada sore hari ini. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu meminta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Bisa salah satu? Baik semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nona sudah memimpin doa. Nah sekarang kita belum mengenal satu sama lain adik-adik. Jadi di sini kita perlu adanya perkenalan dulu ya. Pertama dari Ibu. Mungkin adik-adik di sini sudah mengenal Ibu? Sudah Ibu. Oh, jadi sebagian besar adik-adik belum mengenal Ibu. Jadi nama Ibu Maria Kristina Bau, bisa adik-adik panggil Ibu sebagai Ibu Rasti. Dan Ibu juga minta kesediaan dari adik-adik untuk memperkenalkan diri satu persatu. Mulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mira. Hai Mira. Perkenalkan, nama saya Ita. Hai Ita. Halo, perkenalkan, nama saya Sabina. Hai Sabina. Hai, perkenalkan nama saya Alia. Hai Alia. Halo, perkenalkan nama saya Cici. Hai Cici. Oke adik-adik, Ibu mau tanya, di sini adik-adik pernah mengikuti konseling kelompok? Saya pernah, Ibu. Cici pernah ya. Teman-teman yang lain pernah tidak? Belum pernah, Ibu. Ini Cici, Ibu mau tanya, kira-kira yang Cici tahu dalam proses konseling kelompok itu seperti apa? Maksudnya pengertian konseling kelompok itu? Baik Ibu, menurut saya konseling kelompok itu ini proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Oke, bagus sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian Cici ya. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan proses konseling kita, sebelumnya itu Ibu menjelaskan sedikit mengenai asas-asas. Jadi dalam proses konseling kelompok memiliki 5 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Menuntut kita untuk merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan. Yang dimana hal ini saya selaku guru BK berkewajiban penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan konseli sebagai kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kekinian. Dalam asas kekinian ini, agar menghendaki objek sasaran layanan tertuju langsung pada permasalahan konseli dalam kondisi masa sekarang, yang dimana saya sebagai guru BK tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau konseli dalam mengikuti aturan atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang berikut, asas keterbukaan. Asas yang mengkehendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi perkembangan dirinya. Yang berikut, asas kenormatifan. Menghendaki agar segenap kegiatan layanan konseling selalu berdasarkan pada norma-norma seperti agama, hukum, peraturan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah sekarang
Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menceritakan masalah yang sedang adik-adik alami sekarang. Ibu berikan kesempatan terlebih dahulu dari adik Mira. Baik Bu, di sini saya memiliki masalah kesulitan bangun pagi. Jadi saya begini Bu, saya kurang bisa mengontrol keuangan saya. Kalau saya sering ngantuk dalam kelas Ibu. Kalau saya Ibu, saya kurang percaya diri Ibu. Baik Ibu, kalau masalah yang sedang saya alami sekarang yaitu saya sering mengalami banyak hambatan pada proses perkuliahan saya karena saya lebih banyak meluangkan waktu untuk berpacaran dan bersenang-senang di luar Ibu. Oke, baik. Adik Cici, dari masalah yang adik Cici alami tadi, seharusnya adik Cici mengingat kembali ke proses awal adik Cici datang ke sini itu untuk apa? Tujuan awal adik Cici datang ke sini itu untuk kuliah kah atau untuk pacaran? Oke adik-adik, di sini ibu mau tanya, kira-kira kalian tahu tidak dampak dari pacaran itu baik dampak negatifnya maupun dampak positifnya? Saya Baik. dari saya pribadi yang saya rasakan saat ini Bu, kalau pacaran yang positifnya itu mungkin kayak kita lebih pada menemukan motivasi untuk kita belajar. Tapi mungkin masalah yang saya hadapi saat ini mungkin karena terlalu berlebihan senangnya sehingga saya melupakan sekolah saya. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada teman lain yang memberikan solusi. Baik, ini sedikit dari ibu. Dampak pacaran itu yang pertama dampak negatif. Mungkin kamu akan mengalami hambatan dalam perkuliahan ya. Mungkin pada pertengahan perkuliahan itu kamu mengalami kehamilan, kamu putus kuliah. Mungkin itu sedikit dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya itu seperti yang dikatakan oleh teman kalian Cici tadi. Dari proses konseling kelompok kita mengenai permasalahan yang dialami oleh teman kalian Cici, mungkin ada masukan, saran dari teman-teman. Saya Ibu. Baik. Dari permasalahan yang dialami oleh teman kita, teman Cici, menurut saya boleh berpacaran asalkan kita tetap ingat pada tujuan awal kita datang ke Kupang sini. Oke, bagus sekali masukan dari teman kalian, teman Mira. Mungkin ibu mau tanya lagi, mungkin ada pesan dan kesan dari proses konseling kita pada sore hari ini. Saya Ibu, baik ya. Kalau saya sama seperti teman sebelumnya, saya senang sekali bisa bercerita lepas seperti ini. Mungkin ada lagi pesan dan kesan dari adik-adik. Saya Bu, menurut saya asik sekali karena kita semua dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mungkin masih ada? Tidak ada. Oh, baik. Terima kasih adik-adik. Berhubungan dengan waktu kita juga sudah semakin mepet. Karena ibu juga sebentar, ibu juga lupa memberitahukan kepada adik-adik pada awal proses konseling, karena ibu sebentar juga akan ada rapat. Ibu sebentar karena ada rapat, mungkin proses konseling kita mungkin sampai di sini saja. Ibu minta pada penutupan proses konseling ini, ibu minta kesediaan dari teman-teman, dari adik-adik untuk membawa kita dalam doa.
Ibu bisa minta dari teman Mira. Baik, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi pada mungkin pada pertemuan kedua lah. Mungkin adik-adik masih memiliki masalah atau apa, silakan datang untuk berkunjung ke ibu. Ibu dengan senang hati untuk memberikan bimbingan kepada adik-adik. Selamat sore, sampai jumpa.